warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan waktu sehingga kita dapat berkumpul di kelas ini dalam keadaan sehat walafiat. Tujuan kami di depan ini untuk mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahasa dan notasi ilmiah dari kelompok 5 yang terdiri dari saya sendiri, Luhur Bimantara, sebagai moderator dan pemateri pertama, dan teman saya Siti Nuraisa sebagai pemateri kedua. Saya Putri Sri Nur Hasanah sebagai pemateri ketiga sekaligus moderator. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Di PowerPoint kali ini kami ada membahas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian filsafat bahasa. Yang kedua, ruang lingkup filsafat bahasa. Yang ketiga, objek filsafat bahasa. Yang keempat, definisi notasi ilmiah. Yang kelima, teknik-teknik notasi ilmiah. Kita masuk yang pembahasan pertama, yaitu pengertian filsafat bahasa. Dalam filsafat berdasarkan bahasa ini, yaitu bahasa yang diartikan eksklusif dan bahasa yang diartikan inklusif. Bahasa dalam pengertian eksklusif ialah bahasa yang didefinisikan sebagai alat komunikasi sehari-hari. Sedangkan yang dimaksud dengan bahasa dalam pengertian inklusif ialah bahasa yang tidak digunakan dalam arti sehari-hari dalam komunikasi, seperti bahasa tari, bahasa musik, bahasa cinta, bahkan bahasa alam semesta. Menurut Asep Ahmad Hidayat, filsafat bahasa ialah kumpulan hasil pikiran para filosof mengenai hakikat bahasa yang disusun secara sistematis untuk dipelajari dengan menggunakan metode tertentu. Filsafat bahasa dapat dikelompokkan ke dalam 2 kategori besar, yakni pertama, perhatian pada para filsuf terhadap bahasa dalam menjelaskan berbagai objek filsafat. Kedua, adalah perhatian terhadap bahasa sebagai objek materi dari kajian filsafat seperti halnya filsafat hukum, seni, manusia, agama, dan sejenisnya. Ruang lingkup filsafat bahasa. Ruang lingkup filsafat bahasa tentunya tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan ranah filsafat bahasa, yakni pertama, membahas filsafat analitik baik menyangkut perkembangan maupun konsep-konsep dan para tokohnya. Kedua, penggunaan dan fungsi bahasa. Ketiga, teori makna dan definisi dan dimensi-dimensi makna atau semantik. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Siti Nuraisa. Baiklah, selanjutnya itu mengenai tentang objek filsafat bahasa. Biasanya objek ilmu pengetahuan dibagi menjadi 2, yakni objek material dan objek formal. Objek material itu sendiri adalah benda atau hal atau bahan yang menjadi objek, bidang atau sasaran penelitian. Misalnya itu manusia yang menjadi objek material dari ilmu psikolog, sosiologi, dan sebagainya. Sedangkan objek formal ialah aspek atau sudut pandang terhadap objek materialnya. Rijal Muntasyir menyebutkan bahwa objek material filsafat bahasa ialah bahasa kefilsafatan atau bahasa yang dipergunakan dalam filsafat. Sedangkan objek formal filsafat bahasa ialah pandangan filsafat atau tinjauan secara filsafat. Selanjutnya itu adalah definisi dari notasi ilmiah. Menurut KBBI, pengertian notasi adalah sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan tanda-tanda dan ujaran. Proses pelambangan nada atau ujaran dengan tanda ataupun huruf. Catatan pendek yang perlu diketahui atau diingat. Jadi notasi ilmiah itu adalah ilmu tentang sistem lambang atau tanda yang menggambarkan bilangan nada atau tujuan dengan tanda dan huruf. Selanjutnya itu adalah teknik-teknik notasi ilmiah yang akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya teknik-teknik notasi ilmiah. Yang pertama, footnote. Footnote adalah catatan pada naskah halaman untuk menyatakan sumber kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta atau ikhtisar. Yang kedua, keynote. Pada teknik ini, sumber kutipan ditulis atau diletakkan sebelum bunyi kutipan atau diletakkan dalam narasi atau kalimat sehingga menjadi bagian dari narasi atau kalimat. Yang ketiga, ada endnote. Pada teknik endnote, nama pengarang diletakkan setelah bunyi kutipan atau dicantumkan di bagian akhir narasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, membuat pengantar kalimat sesuai dengan keperluan. Yang kedua, menampilkan kutipan. Dan yang ketiga, menulis nama akhir pengarang tanpa koma. Yang keempat, daftar pustaka.
akan dibacakan oleh teman saya dulu. Oke, yang keempat, daftar pustaka. Istilah daftar pustaka sering dianggap sama dengan biografi atau bibliografi, referensi atau kepustakaan. Yang dimaksud dengan bibliografi atau daftar pustaka adalah sebuah daftar yang berisi kumpulan-kumpulan sumber bacaan atau sumber referensi karangan ilmiah yang tengah digarap, yang terdiri atas judul-judul buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan penerbitan lainnya. Adapun urutan penulisan daftar pustaka adalah sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis, titik, tahun terbit, titik, judul buku yang diberi garis bawah putus-putus atau dicetak miring, titik, kemudian kota tempat terbit buku, titik 2, nama penerbit. Misalnya bisa kita lihat sendiri di PowerPoint. Yang kedua, jika buku tersebut di dalam daftar pustaka merupakan edisi terjemahan, setelah judul buku disebutkan edisi terjemahan oleh titik-titik di dalam kurung. Dalam edisi terjemahan tahun terbit yang dipakai adalah tahun terbit terjemahan. Contohnya ada terdapat di PowerPoint. Yang ketiga, jika buku dalam pustaka itu berupa sebuah artikel dalam sebuah kumpulan yang disunting seorang editor, judul artikel itu diapit tanda ketik ganda. Contohnya juga ada di dalam PowerPoint. Yang keempat, jika sumber acuan dalam daftar pustaka berupa artikel yang diambil dari majalah atau jurnal, judul artikel tidak perlu diberi garis bawah atau cetak miring, tetapi diapit tanda petik ganda. Sedangkan yang dibawahi atau dicetak miring adalah nama majalah atau judul dengan didahului kata dalam. Misalnya ada di PowerPoint juga. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kelima, penulisan ibid, penulisan ibid, OKID, dan LOKID. Singkatan ini digunakan untuk memendekkan penulisan informasi pustaka dalam footnote. Yang pertama, ibid. Ibid singkatan dari ibidium, berarti tempat yang sama dengan di atasnya. Ibid ditulis di bawah catatan kaki yang mendahuluinya. Tidak dipakai apabila telah ada catatan kaki lain yang menyelinginya. Yang kedua, OKID. Digunakan jika menunjuk sumber yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi setelah diselingi sumber lain. Yang ketiga, LOKID. LOKID singkatan dari loko citato, berarti di tempat yang telah disebutkan, merujuk sumber data pustaka yang sama yang berupa buku, kumpulan esai, jurnal, ensiklopedia, atau majalah dan telah diselingi sumber lain. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan dari pembahasan tadi. Filsafat bahasa ialah kumpulan hasil pikiran para filsofos mengenai hakikat bahasa yang disusun secara sistematis untuk dipelajari dengan menggunakan metode tertentu. Objek filsafat bahasa terbagi ke dalam dua bagian, yakni objek material dan objek formal. Objek materialnya itu adalah bahasa kefilsafatan, sedangkan objek formalnya itu ialah pandangan filsafat atau tinjauan secara filsafati. Sedangkan ruang lingkup dari kajian filsafat bahasa ialah hal-hal yang tidak terlepas dari ranah filsafat dan bahasa. Terdapat beberapa teknik dari notasi ilmiah, diantaranya itu footnote, endnote, endnote, dan daftar pustaka. Oke, itulah tadi hasil paparan PowerPoint kami dari kelompok 5 tentang bahasa dan notasi ilmiah. Kepada teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi hasil presentasi kami, dipersilakan untuk 3 orang. Oke. Ada Cahaya Nabila, Putri Utami, dan Arna Saputra. Yang pertama dari Cahaya Nabila dulu, silakan. Nama saya Cahaya Nabila, NIM 2207020001. Saya ingin bertanya kepada Putri Sri Nurhasana. Pertanyaan saya, dalam ruang lingkup filsafat kan ada 3. Salah satunya membahas filsafat analitik. Pertanyaan saya adalah, bagaimana penerapan dari filsafat analitik tersebut? Karena saya kurang paham di bagian tersebut. Di ruang lingkup, bagian ruang lingkup. Terima kasih. Yang kedua silakan Arga. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman. Saya akan bertanya kepada Putri Sri Hasana. Udah satu. Oke, Putri Mentara. Ya,
mungkin pertanyaan sama kayak pertanyaan sebelumnya. Apakah notasi ilmiah ini hanya diketahui oleh kalangan pendidikan dan bisa jelaskan makna manusia sendiri tentang memahami filsafat bahasa itu apa? Oke, terima kasih. Kenalkan, nama saya Diana Tami. Saya mau bertanya kepada Siti Nur Aisyah. Bagaimana notasi ilmiah bisa disandingkan dengan sastra dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Dibuat pertanyaan satu. Saya juga ingin baca. Oke teman-teman, izinkan kami beberapa menit untuk mendiskusikan jawaban yang akan kami berikan nanti. Ini dia, diikat dulu kan? Teman, terima kasih sudah menunggu. Kami ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Yang pertama, Putri Sri Nur Hasanah. Baiklah, saya sini akan menjawab dari pertanyaan dari saya. Kan tadi pertanyaannya, dalam ruang lingkup filsafat kan ada 3. Salah satunya membahas tentang analitik. Bagaimana penerapan dari filsafat analitik tersebut? Penerapan filsafat analitik itu bisa kita temukan dalam berbagai bidang. Misalnya itu dalam bidang ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu pengetahuan, filsafat analisis bisa digunakan untuk memahami dan menganalisis konsep-konsep dasar dalam ilmu tersebut, seperti apa itu pengetahuan, kebenaran, atau realitas. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, filsafat analitik juga bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih dan logis. Misalnya, ketika kita dihadapkan dengan suatu masalah, kita bisa menggunakan pendekatan analitik tersebut untuk memahami masalah tersebut, menganalisis pilihan-pilihan yang ada, dan membuat keputusan yang logis dan rasional. Pada Cahaya, apakah udah pas kalau ada mau ditanggapi lagi? Oke, terima kasih Cahaya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Adam Saputra. Yang pertanyaannya adalah, apakah notasi ilmiah hanya diketahui oleh kalangan pendidikan dan jelaskan manfaat filsafat bahasa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, menurut saya iya, notasi ilmiah itu dapat diketahui oleh kaum atau masyarakat yang berpendidikan saja. Contohnya saja adalah kita sebagai mahasiswa sarjana S1 itu harus sangat memahami tentang notasi ilmiah, karena di notasi ilmiah itu tadi ada namanya daftar pusaka, footnote, endnote, dan lain-lainnya. Jadi itu dapat memudahkan kita untuk menyusun berbagai laporan seperti makalah, terus ada namanya jurnal, artikel, dan nanti di akhir semester atau di akhir kuliah ada namanya itu skripsi. Jadi kita sebagai mahasiswa atau kaum pendidikan sangat penting, karena ya itu tadi kita kan kaum berpendidikan itu ya harus adanya rujukan untuk memasukkan itu ke dalam laporan akhir kita. Lalu untuk manfaat dari filsafat bahasa sendiri, yang pertama adalah meningkatkan keterampilan komunikasi. Memahami bagaimana bahasa bekerja bisa membantu kita untuk berkomunikasi dengan lebih efektif. Yang kedua, memahami orang lain. Filsafat bahasa juga bisa membantu kita untuk memahami orang lain dengan lebih baik. Dengan memahami bagaimana orang lain menggunakan bahasa, kita lebih memahami perspektif dan pengalaman mereka. Yang ketiga, menganalisis dan memahami teks. Filsafat bahasa bisa membantu kita untuk menganalisis dan memahami teks, baik itu novel, puisi, artikel berita, atau bahkan postingan di media sosial. Dan yang terakhir, membantu dan mempelajari bahasa asing. Memahami bagaimana bahasa bekerja bisa membantu dalam proses belajar bahasa asing. Kita lebih memahami struktur dan pola dalam bahasa tersebut. Kepada Alden, apakah ingin ditanggapi lagi atau sudah pas? Tinggal menanggapi sih, tapi ini kayak kan gimana tadi bilang pendidikan hanya di dalam lingkungan kampus saya untuk mahasiswa yang sudah kuliah. Nah, aku pengen ini nanggapi, kan berpendidikan itu nggak cuma hanya di SMA, SD, SMP kan. Nah, aku mau bertanya teman tadi kan menyebutkan makalah. Nah, apakah di makalah ya SMA dengan kita yang kuliah itu apakah ada perbedaan dalam penyusunan yang kayak note apa gitu? Apakah ada perbedaan itu?
Menurut saya justru ada perbedaannya karena apa ya? Semakin tinggi tingkat pendidikan kita pasti semakin tahu, semakin banyak pengetahuan yang kita dapat. Jadi kalau misalnya kita di SMA dulu mungkin hanya sekedar ya udah buat itu terus nanti bisa dibilang daftar pustakanya masih acakan atau walaupun pakai footnote itu nggak terlalu atau sangat jarang digunakan di dalam sekolah-sekolah SMA. Lalu kalau untuk perkuliahan sendiri seperti kita ketahui kita sudah banyak belajar tentang daftar pustaka, footnote dan lain-lainnya itu jadi lebih apa ya lebih dalam untuk memahaminya itu di tingkat perkuliahan gitu. Berarti dari segi pemahaman ya nggak ada perbedaan antara satu perbedaan dalam isi makalahnya itu nggak ada atau Ya itu tadi karena tingkat sekolah, tingkat perbandingan pendidikan SMA dan kuliah itu sangat berbeda karena di kuliah itu kita lebih mendalami atau memahami lebih lanjut tentang penulisan makalah, proposal, artikel dan lain-lain. Seperti contohnya kita dulu di sekolah mungkin nggak pernah ya disuruh buat artikel ilmiah atau yang lain-lainnya atau sedikit itu bahkan sedikit mungkin lebih sering makalah atau kayak clipping gitu ya kan Sam. Tetapi di kuliah ini kita ada banyak belajar seperti yang sudah kita lewati, pernah kita buat artikel sama Bunda Mawar, artikel sama Bang Yogo dan sama Bang Raka buat makalah dan lain-lain itu seperti kita ketahui itu udah banyak di komen atau dikasih masukan sama dosen-dosen kita bahwasannya oh ini ada yang salah, oh ini yang benar, ini bagaimana penulisannya itu sudah dikasih tahu. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan berarti semakin banyak ilmu pengetahuan yang kita ketahui yang kita dapatkan untuk menyusun tentang apa tadi notasi ilmiah itu tadi yang kita bahas di PowerPoint tadi. Oke, terima kasih Arda. Selanjutnya akan dijawab oleh Siti Nur Aisyah. Kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari kami, yaitu bagaimana notasi ilmiah bisa disandingkan dengan sastra dan bagaimana penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Notasi ilmiah dan sastra itu merupakan alat komunikasi. Notasi ilmiah membantu kita untuk berkomunikasi tentang konsep yang rumit atau yang tidak kita pahami itu dengan cara yang sederhana. Misalnya saat kita berkomunikasi dengan teman kita pasti akan menjelaskan tidak secara banyak, tapi secara garis besarnya saja. Betul. Sedangkan sastra membantu kita untuk berkomunikasi tentang pengalaman manusia, emosi, dan ide dengan cara yang lebih indah dan berkesan. Itu penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu mungkin kita sering menggunakannya, tetapi kita sering menggunakannya kecuali kita adalah ilmuwan dan insinyur ya. Tetapi kita sering menggunakan prinsip yang sama yaitu menyederhanakan hal-hal yang sulit agar bisa dipahami. Sementara kita menggunakan sastra itu dalam bentuk sehari-hari itu seperti kita bercerita, mendengarkan lagu, menonton film, bahkan dalam percakapan kita sehari-hari. Betul. Jadi meskipun notasi ilmiah dan sastra itu nampaknya agak berbeda, tapi kedua itu memiliki pemahaman yang sama yaitu sebagai alat komunikasi. Pas atau ada yang ditanggapi lagi? Contohnya itu gimana? Contoh penerapannya. Penerapan notasi ilmiah sama sastra. Kalau notasi ilmiah yang saya jelaskan tadi, kayak kita menjelaskan sesuatu kepada teman kita pasti mencoba menyederhanakannya kan secara sederhana. Sedangkan di sastra itu seperti saat kita mendengarkan lagu, waktu kita bercerita, menonton film, seperti itu. Ya, terima kasih kepada Putri Utami, kepada teman-teman yang lain. Jika ada yang mau ditanggapi lagi, persilakan atau sudah pas. Sudah pas. Kalau udah pas, boleh dibilang pas ya. Pas. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendengarkan presentasi kami dan mau bertanya kepada kami. Kami di kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila kami ada kesalahan di dalam mengucapkan kata-kata dan penyampaian. Pada Allah kami mohon ampun. Terima kasih juga kepada Kak Dara sebagai dosen pengampu filsafat ilmu pengetahuan. Dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
ilmiah. Nah, adik-adik, di dalam filsafat kita kan sekarang mengenal bahasa dan notasi ilmiah. Sebenarnya kalau kita bicara soal notasi ilmiah, ini sering sekali dikaitkan sama ilmu alam, ya. Dan dengan teman-teman kita di eksakta. Nah, makanya contohnya kalau notasi ilmiah itu misalnya apa ya? Tanda tambah gimana bentuknya? Ini Tambah, kan? Kalau kali silang, kalau bagi Titik dua, kalau kurang Sama dengan. dengan. Jadi itu lebih merujuk kepada seperti itu. Nah tadi kelompok 5 dia lebih fokus ke sosial humaniora, makanya mereka mengacu kepada catatan kaki, ya kan, cara membuat pengutipan. Jadi saya dengar tuh dengan pengutipan. Pengutipan itu pun ada macam-macam. Tadi dijelaskan nggak ada pakai format apa? Ada model American style, ada model Chicago style. Nah saya nggak tahu di sastra Melayu lebih senang apakah di dalam proposal dan skripsinya itu memakai kutipan itu yang berupa dalam kurung perut atau catatan kaki. Biasanya kalian disuruh di mana? Udah lihat nggak skripsi Pak sekalian? Belum. Waduh, saya pada semester 4 itu biasanya catatan kaki. Nah, berarti sama kayak di sejarah kita memakai catatan kaki. Nah, kalau kami modelnya Chicago style. Nah, jadi seperti itu. Tapi teman-teman yang di humaniora lainnya seperti di fisik, nah mereka itu lebih senang pakai, kalau saya sih lebih mudah bilang in catatan perut. Yang hanya menyebutkan judul buku dan juga nama pengarangnya saja. Nah, jadi itu bermacam-macam. Nah, jadi memang pada dasarnya notasi ilmiah ini lebih merepresentasikan konsep-konsep ilmiah dan juga matematika. Nah, jadi memang itu fokusnya. Sedangkan dalam humaniora itu kan kita memakai catatan kutipan, lalu kemudian ada model pakai tabel nggak? Ada nggak skripsinya pakai tabel? Nggak ada. Nah, kalau kami ada juga yang tabel itu juga termasuk notasi ilmiah adik-adik. Jadi buat tabel, buat diagram, nah itu termasuk di dalam notasi ilmiah. Nah, jadi pada dasarnya notasi ilmiah ini lebih bervariasi dan juga tergantung bagaimana style prodinya masing-masing. Nah, jadi coba dilihat, saya kali semester 4 adik-adik itu sudah mulailah bibir 3 ya, sekarang semester 4. Sudah mulailah diri skripsi di prodinya sambil dilihat bagaimana bentuk model di dalam melakukan notasi ilmiah tadi. Oke, terima kasih kelompok 5. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Oke, ya, silakan kelompok